Ya, untuk closing speed atau closing statement malam hari ini, saya hanya ingetin lagi ke semua ya, baik yang sudah bergabung dan juga buat Anda yang khususnya yang memang belum bergabung di komunitas kami ya, bahwa memang era digitalisasi ini udah makin luas. Kita tuh nggak bisa nolak teman-teman ya, proses digitalisasi ini ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa digitalisasi ini selain memudahkan, memiliki manfaat yang jauh lebih banyak. Yang tadi saya bilang ya, ketika orang saat ini hanya tahunya itu ada cuman juragan tanah fisik, juragan tanah konvensional ataupun juragan kafling konvensional ya. Nanti ke depannya akan mulai terbiasa dengan juragan kafling digital metaverse ini teman-teman ya, ataupun juragan kafling digital. Kenapa? Memang udah eranya ke sana. Kayak lukisan aja dulu, mana ada lukisan itu memang harus di kanvas, harus pakai inilah. Kalau nggak kayak gitu nggak akan bernilai. Ternyata NFT jebol sampai miliaran, sampai ada yang triliunan. Satu NFT gambar di HP doang, yang sebenarnya di screenshot itu bisa teman-teman. Yang bikin mahal apa? Ya, yang bikin mahal itu adalah sistemnya. Yang bikin mahal itu adalah teknologinya. Karena NFT itu satu gambar NFT hanya memiliki satu smart contract, teman-teman. Ya, jadi ketika satu smart contract dengan satu NFT itu sama aja kayak jaminan surat keaslian. Ya, dimana kalau di dunia konvensional keaslian seasli-aslinya kadang-kadang masih bisa juga namanya dipalsukan kayak gitu ya. Dan hal ini yang tidak terjadi di sana, sehingga pemiliknya NFT A ini ya cuman si A nih di dunia gitu ya, dibikin satu gitu sehingga semakin eksklusif dan lain-lain. Dan bahkan ya skema jual beli digital ini, contoh kayak Hasan Gozali nih, sedikit buat gambaran teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Hasan Gozali itu pertama jual gambar selfie dia dijadikan NFT itu cuma jual 40 ribuan, 40 sampai 50 ribuan rupiah ya teman-teman ya. Lalu ada dibeli sama orang dan dibeli lagi sampai menghasilkan ke dia tuh miliaran ya. Volumenya tuh sampai puluhan miliar volumenya, tapi yang masuk ke dia itu sekitar 1 miliaran kalau nggak salah ya, 1 miliaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistemnya si NFT ini ya, ketika pindah-pindah tangan ya, itu ada komisinya, di mana komisi itu memberikan sebagian itu royalti untuk penciptanya. Siapa si Gozali ini? Gozali Everyday ini dari 40 ribu jadi 100 ribu, jadi 1 juta, jadi 2 juta, terus sampai jadi miliaran. Nah, itu si pemilik kriternya ini ya terbayarkan langsung loh. Ya, nggak ada ketika pindah tangan si Gozali Everyday itu nggak dapat tuh, nggak ada. Jadi ada sistem namanya royalti ya di dunia NFT khususnya. Nah, hal ini di dunia konvensional, contoh ya, sekarang dunia konvensional kayak pencipta lagu, artis aja itu sering masalah royalti, yang dimana kadang-kadang bisa dibayar ataupun enggak, walaupun udah pakai misalkan agensinya ataupun yang berkebutuhan di sana, masih ada kemungkinan tidak dibayar ataupun tidak masuk haknya kayak gitu ya. Karena ya tadi masih sentral, masih diatur sama manusia, bisa amanah bisa enggak teman-teman. Nah, hal ini keamanan ini yang mungkin terjadi di teknologi, dan bukan teknologi sentral yang bisa diubah-ubah teman-teman, tapi teknologi yang nggak bisa diubah-ubah. Nah, mudah-mudahan semakin melek era ya masyarakat kita, sehingga bisa mengurangi korban-korban scam di dunia ya teman-teman ya, dan juga apa namanya ya, jadi solusi sih ya, biar masyarakat Indonesia tidak takut berbisnis ya, karena ikut bisnis ini scam, udah saya jadi karyawan lagi, akhirnya lowongan kerja makin sempit, akhirnya susah deh orang punya dapetin kerja ya. Ya teman-teman, banyakin ke bisnis masyarakat, biar banyak melek ke bisnis, biar yang jadi karyawan juga gajinya naik ya. Kalau misalkan masih gampang nyari pegawai, maka gajinya nggak akan naik-naik teman-teman. Ya, oke, kita pebisnis selain bantu kita juga, kita bisa bantu juga potensi si karyawan bisa naik gaji loh ya. Yuk kita go digital lah ya. Salam dari saya, terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat. Saya Ivan Evan dari Bogor, salam cuan dan salam sukses buat kita.